Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seliski Mekiarini, NIM 602200013. Saya dari Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, semester 2 kelas 2A. Saya di sini akan menyampaikan materi singkat dan mengomentari materi tersebut dalam mata kuliah Sosiologi dengan dosen pengampu Pak Muhammad Junaidi, SAG MSI. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dan kelompok. Jadi, manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial. Sosiologi juga melihat bagaimana orang mempengaruhi kita dan bagaimana institusi sosial utama mempengaruhi kita, serta bagaimana kita sendiri mempengaruhi orang lain, kelompok, bahkan organisasi. Norma dan lembaga sosial. Norma merupakan kaidah atau aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap manusia agar tercipta ketentraman dalam kehidupannya. Norma memiliki tingkatan dari mulai yang lemah hingga terkuat. Lalu, norma tersebut mengalami proses pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari kelembagaan sosial. Kelembagaan sosial merupakan sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis yang terbentuk dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang bersifat khusus. Paradigma dalam sosiologi. Paradigma sosiologi ialah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Di dalam masyarakat tentu memiliki permasalahan yang dihadapi, baik berupa masalah yang ringan sampai yang paling berat. Dalam menghadapi masalah tersebut, masyarakat biasanya menggunakan cara atau pola pikir tertentu ketika memandang suatu fakta atau keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Pola pikir itulah yang disebut dengan paradigma sosiologi. Jadi, pada dasarnya norma dan kelembagaan sosial saling berkaitan karena norma merupakan unsur penting dari kelembagaan sosial. Salah satu penyimpangan norma adalah narkoba, dan kelembagaan sosial untuk menyelesaikan kasus ini adalah BNN, Badan Narkotika Nasional. BNN dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya penggunaan narkoba. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa norma dan kelembagaan sosial sangat berkesinambungan dalam kehidupan. BNN sangat berperan penting untuk memberantas para pengguna narkoba yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang tanpa pernah memikirkan keadaan dirinya sendiri dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Sementara salah satu para ahli yaitu Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan. Sistem lapisan sosial di dalam masyarakat dapat bersifat tertutup, terbuka, dan campuran. Contoh tertutup seperti orang berkulit hitam tidak bisa naik atau sama dengan kedudukan orang berkulit putih. Contoh terbuka, orang miskin bekerja keras untuk menaiki kedudukannya menjadi orang kaya. Dan contoh campuran, misalkan di Jogja ia menjadi juragan, tetapi di kota orang, di Jakarta, ia menjadi orang biasa saja. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala pergeseran atau pergantian yang bersifat normal dan universal. Artinya, perubahan itu penting dan pasti terjadi pada masyarakat apapun dan dimanapun sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, maupun penemuan baru dalam masyarakat.
Terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Seperti halnya kejadian yang apabila terdapat sebab, pasti terdapat akibat yang ditimbulkan dari adanya kejadian tersebut. Begitu pula dengan perubahan sosial. Di samping ada faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, juga terdapat akibat atau dampak dari perubahan sosial itu sendiri, baik dampak yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Baik, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan dan itu saja yang bisa dapat saya komentari pada materi mata kuliah sosiologi yang telah saya sampaikan tersebut. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan dalam menjelaskan materi, saya memohon maaf. Karena manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.